Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yasa Akmal Aziz dengan NIM 22210203087 kelas HTN4. Di sini saya akan mengajukan tugas UTS saya di mata kuliah Fikih Munakahat. Sebelumnya saya akan mempresentasikan dengan materi pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup fikih munakahat. Kita kalau membahas tentang ruang lingkup fikih munakahat, yaitu di mana fikih munakahat ini secara bahasa dan istilah. Yang pertama, secara bahasa etimologi. Secara bahasa, kata fikih berasal dari bahasa Arab, yaitu faqihah yafqahu fiqhan, yang berarti al-fam. Artinya adalah pemahaman yang mendalam, akurat, dan menyeluruh sampai pada hakikat tertentu. Jadi di dalam konteks bahasa ini, seseorang bisa belum dikatakan dengan faqih jika ia hanya sekedar mendengar suara atau tahu arti harfiah dari sebuah ucapan. Dan kita juga bisa membicarakan tentang pengertian secara istilah terminologi, yang dimana menurut rumusan mayoritas usul fikih, definisi fikih ini bisa dikatakan secara istilah, yang dimana di sini terdapat ada 3 definisi secara mendalam. Yang pertama, definisi hukum syariat. Hukum syariat itu menegaskan bahwa objek fikih adalah ketentuan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ini membedakan dari hukum akal murni seperti ilmu matematika, ilmu hukum adat kebiasaan, dan lain-lain. Yang poin kedua, amaliyah, bisa disebut dengan praktis, menunjukkan bahwa fikih hanya mengatur perilaku lahirlah manusia seperti tata cara sholat, berzakat, dan bertransaksi. Fikih ini tidak membahas masalah akidah atau akhlak batiniah yang menjadi ranah ilmu tauhid dan tasawuf. Poin yang ketiga yaitu dalil terperinci. Fikih tidak lahir dari ruang hampa, melainkan hasil ijtihad para mujtahid yang meneliti demi ayat Al-Quran. Di dalam fikih juga kita menjelaskan tentang ruang lingkup fikih munakahat. Ruang lingkup ini sangat luas dan komprehensif karena mencakup seluruh siklus perjalanan hidup manusia dalam membangun institusi keluarga. Secara kronologis, ruang lingkup ini terbagi ke dalam 4 fase. Jadi di ruang lingkup ini juga menyimpulkan ada fase-fase tertentu yang dimana kita bisa membangun institusi keluarga. Yang pertama, fase pertama yaitu pranikah, yang bisa diartikan dalam kamus bahasa Arab yaitu al-muqaddimat, sebelum akad ijab kabul diucapkan. Islam mengatur persiapan matang agar pernikahan tidak rapuh di tengah jalan. Fase kedua yaitu pelaksanaan akad pernikahan, al-haqdu. Fase ini merupakan inti dari legalitas hubungan. Jadi pelaksanaan akad ini harus memiliki legalitas hubungan dari berbagai aspek tertentu. Yang fase ketiga yaitu kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga itu setelah kita melakukan akad nikah,
akad pernikahan dan dicap sebagai sah suami istri, maka lahirlah kehidupan rumah tangga yang kita bisa disebut dengan al-hayat al-zaujiyah. Fase yang keempat atau fase terakhir yaitu putusnya perkawinan firqah. Jadi Islam ini menyediakan jalan keluar darurat jika rumah tangganya tidak bisa lagi dipertahankan, yang dimana kita bisa menyebut dengan perceraian itu sendiri. Jadi dalam kedudukan pernikahan dalam Islam, pernikahan dalam Islam ini menempati kedudukan yang sangat luhur, sakral, dan bersifat multidimensional, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis atau ikatan perdata biasa. Tujuannya yaitu tujuan pernikahan, maksudnya yang pertama mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kedua melestarikan keturunan yang sah, yang ketiga menjaga kesucian diri dari kehormatan. Kesimpulannya dari saya sendiri itu, kesimpulan materinya, kita bisa menyimpulkan bahwa fikih munakahat bukan sekedar ilmu yang membahas aturan formalitas atau hukum legal formal pernikahan semata. Lebih darinya itu, fikih munakahat adalah paduan hukum Islam yang sangat komprehensif yang mengatur seluruh siklus keluarga, dari yang persiapan menikah, prosesi akad, dan manajemen rumah tangga, hingga solusi jika terjadi pembubaran perkawinan. Jadi dalam pandangan Islam ini, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat sakral, yaitu sebagai sebuah perjanjian yang agung dan bernilai ibadah sepanjang hayat. Sekian dari penjelasan materi saya. Jika kalau ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.